Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas ya ini. Kabar ya? Kabar alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak. Lagi coba analisa sedikit nih tentang proses pembelajaran kita di sekolah, karena memang selama ini kan kita perlu evaluasi, kita perlu ada perbaikan-perbaikan ya ke depan supaya bisa lebih baik lah, supaya kita mengawali dengan perubahan-perubahan mindset di kurikulum baru gitu ya. Siap. Pak Fatur, kebetulan nih Ya. Pak Fatur ada nih, Ya. ya kan, kita bincang-bincang sedikit ya. Oke. Bincang sedikit. Nah, sebagai guru produktif, kira-kira sejauh ini apa yang dirasakan Pak Fatur nih sebagai guru produktif? Oke. Kebetulan sebenarnya saya kesini juga Pak. Ya ada sedikit bincang-bincang seperti lah, ngobrol kita santai mengenai perkembangan kita lah. Ya. Utamanya di jurusan teknik kendaraan ringan nih. Kalau kita lihat kan Pak, sekarang itu di dunia otomotif itu semakin ke depannya itu teknologinya semakin berkembang. Seperti mungkin Bapak pernah dengar kayak misalnya isu sekarang sudah ada muncul kendaraan listrik, teknologi yang sudah sangat-sangat canggih. Betul canggih, ada yang sambil tiduran mobilnya bisa jalan sendiri gitu kan. Jadi kalau kita kaitkan dengan perkembangan di sekolah kita ke depannya, untuk saat ini ya masih, artinya masih kita tahapan kita itu masih di konvensional sampai ke sistem sensor, artinya konsep-konsep belajar kita itu seperti itu. Dan untuk teknologi kendaraan listrik ini mungkin masih sangat-sangat asing. Nah, jadi artinya mau tidak mau tuntutannya nanti jurusan kita itu ya larinya ke situ untuk perkembangan teknologinya gitu. Memang itu salah satu poin utama ya, bahwa kita juga memang harus mengikuti perkembangan yang ada. Nah, di satu sisi kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah gitu, kondisi kedaerahan, kemudian kondisi fasilitas yang ada di sekolah, kemudian mindset anak-anak kita, siswa kita ini penting sehingga kolaborasi yang ada nantinya itu bisa berkembang. Nah, kira-kira selain menurut Pak Fatur, selain fasilitas yang ada yang mungkin masih kurang memadai, kira-kira kendala apa lagi sih yang selama ini dirasakan yang mungkin kita bisa coba kembangkan ke depan gitu? Salah satu kendala ya paling tidak memaksimalkan tenaga pendidik di bidang sumber daya manusianya, supaya nanti siswa itu betul-betul mendapatkan ilmu seyakin-yakinnya. Maksudnya itu artinya apa yang kita, atau misalnya tenaga pendidik di sekolah kita ini yang diterapkan itu memang apa yang dibutuhkan oleh dunia industri itu sendiri. Makanya kalau kita dengar kemarin itu ada penyelarasan kurikulum antara sekolah, antara Sekolah, kementerian, dirjen, vokasi, kemudian dengan dunia industri. Yang mana kebetulan itu kemarin saya ikutin Mbak, yang tahun kemarin itu yang latihan upskilling, reskilling di Auto 2000 Bandung, ya, pelaksananya itu BNI Bandung. Nah di situ memang banyak sekali hal-hal baru yang memang nantinya ya kaitannya dengan teknologi itu tadi, teknologi listrik. Kalau kita tahu kendaraan sekarang ada hybrid dan lain sebagainya. Nah artinya itu sangat-sangat kita butuhkan sekali, ilmunya harus dimiliki oleh tenaga pendidik yang ada, seperti itu. Nah kalau misalnya kita berbicara dengan keadaan sekarang, ya tentu ada kaitannya juga pemerintah sudah sesiap apa untuk menggunakan teknologi itu terhadap sekolah-sekolah yang dibinanya, artinya seperti itu.
Baik, mungkin saya sedikit menangkap itu, artinya perlu ada upaya ya, bagaimana kondisi yang saat ini kita rasakan sesuai dengan apa yang kita inginkan terjadi perubahan gitu ya. Nah, kira-kira menurut Pak Fatur sendiri solusi-solusi apa sih? Kira-kira gebrakan apa mungkin yang harus kita lakukan sehingga kegelisahan tadi itu mungkin bisa terjawab gitu. Paling tidak ada beberapa poin kegiatan mungkin yang bisa kita lakukan yang nantinya bisa mengarah kepada target yang ingin kita capai. Kalau untuk saat ini sebenarnya saya juga masih berpikir tentang itu Pak ya, tapi mungkin ada sedikit harapan-harapan saya. Yang pertama ya peningkatan sumber daya itu tadi melalui program-program yang sudah disediakan pemerintah saat ini atau yang akan datang. Seperti kalau kita lihat itu di program apa namanya pengembangan mandiri itu ya, apa namanya itu istilahnya, pelatihan mandiri mungkin bisa kita ikuti kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya seperti fokusnya di peningkatan SDM guru ya. Ya, peningkatan sumber daya guru. Kemudian yang kedua seperti program SMKPK. Kemarin kalau kita program SMKPK, alhamdulillah kita dapat bantuan-bantuan. Ya. Nah, bantuan-bantuan itu kita harapkan memang sesuai dengan kebutuhan yang akan datang, artinya sekarang dan yang akan datang. Jangan sampai nanti sumber daya manusianya sudah terpenuhi tapi fasilitasnya yang belum terpenuhi. Itu kemungkinan akan terjadinya kepincangan. Kalau terjadinya kepincangan, otomatis pembelajaran juga bisa tidak maksimal sih, seperti itu. Mungkin tahap-tahapannya seperti itu Pak. Jadi harus tetap ada proses berkelanjutan, bersinergi antara pemerintah dengan dunia usaha dan dunia industri serta sekolah-sekolah yang terlibat. Menurut saya sih sementara yang itu sih Pak. Ada solusi lah. Berarti karena kita sudah coba tadi petakan ya, karena kita sudah tahu kondisi realnya seperti apa, kemudian idealnya mungkin yang kita inginkan adalah ada semacam perubahan yang mendasar dari mungkin peningkatan SDM guru produktif ya, khususnya karena kita juga sudah mungkin mengarah kepada sekolah peserta unggulan yang sudah mendapatkan bantuan peralatan. Saya pikir mungkin peningkatan SDM itu menjadi kunci, yang menjadi kunci bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan. Nah, terakhir mungkin saya coba ingin bertanya ke Pak Fatur, mungkin harapan mungkin yang bisa paling tidak minimal harapan yang paling dekat lah menurut saya, menurut Pak Fatur sendiri seperti apa? Ya, artinya harapan itu ya kelanjutan dari SMKPK ini. Jadi kelanjutan dari SMKPK ini harapannya salah satu contoh program upskilling dan reskilling itu ada 3 kategori. Jadi ya seperti yang saya jalani tahun kemarin itu di program basic junior mekanik, artinya pembelajaran tingkat awalnya. Kemudian menurut asesor di sana ada 2 tahapan lagi yang harusnya bisa tertuntaskan oleh kemarin guru-guru yang mengikuti program tersebut. Yang tahapan kedua ada berkelanjutan ya, gitu berkelanjutan. Jadi terus berkelanjutan. Yang kedua itu tahap expert. Jadi expert itu kalau junior tadi istilahnya dasar, paling tidak kita itu bisa melakukan servis berkala. Kalau di bidang kendaraan dengan servis berkala. Kalau misalnya expert itu servis berkala, kemudian dia juga bisa memperbaiki misalnya ada tune up misalnya atau overhaul, dia bisa memperbaiki gitu. Artinya ada perintah untuk memperbaiki dari atasannya,
Itu di level 2-nya itu, di level expert. Kemudian yang terakhir itu di level master. Jadi di level master itu kita bisa mencari solusi dari permasalahan. Artinya ada seorang pelanggan misalnya datang bawa kendaraannya mengeluh seperti ini, kita harus cari solusinya. Oh, permasalahannya ini dan ini. Nah, artinya dia sudah supervisor lah istilahnya. Jadi itu tingkatan masalahnya. Jadi ada 3 proses gitu. Mudah-mudahan ada kelanjutan. Kalau misalnya itu ada kelanjutan, kemudian kita semua mengikuti proses itu, insya Allah apa yang kita harapkan untuk saat ini yang kaitannya dengan pengembangan pembelajaran di teknik kendaraan ringan ini bisa maksimal, insya Allah. Karena juga memang tingkat SMK itu sebenarnya jatuhnya di basic tadi, junior. Paling tidak lulusan SMK itu dia sudah bisa melaksanakan sirkuit berkala, itu sebenarnya sudah sangat-sangat baik gitu. Tapi kalau kita bisa menciptakan atau menghasilkan output yang bisa sampai level 3 itu sudah sangat-sangat luar biasa. Mungkin nanti akan ditambah lagi dengan bagaimana kemitraan kita dengan dunia industri, gitu kan? Tepatnya seperti iya. Kalau mungkin bisa dibilang sesuai dengan target kementerian gitu, bahwa SMK kedepannya juga bisa pengembangan teaching factory gitu. Teaching factory, pengembangan produktif yang ada di sekolah dikaitkan dengan bagaimana unit usaha gitu kan. Unit usaha sehingga kewirausahaannya jalan, pembelajarannya juga jalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, berarti ini masukan yang baik sekali Pak Fatur. Artinya kami dari pihak sekolah nanti coba akan membicarakan ini juga dengan pihak yayasan, kemudian pihak pengawas, pihak-pihak terkait nantinya, sehingga masukan-masukan dari Pak Fatur ini bisa kita coba tuangkan dalam perencanaan sekolah kita, sehingga sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Terima kasih, tetap semangat. Sebagai guru produktif, SMK bisa, SMK hebat, insya Allah SMK PBL bisa, SMK PBL hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai motor. Ada sedikit bincang-bincang seperti kalau kita santai mengenai perkembangan kita lah, ya namanya di jurusan teknik kendaraan ringan nih. Ini yang bilang gitu. Kalau laki-laki tetap tatapan mata.